Halo minasang, konnichiwa, apa kabar hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar bahasa Jepangnya. Jumpa lagi dengan saya, Heri Ilham dari Macha Nihongo. Oke, langsung saja. Jadi pada video kali ini, kita masih lanjut ke materi untuk JLPT N4, khususnya pola kalimat baai wa. Oke, jadi mungkin teman-teman untuk di materi sebelumnya kita sudah mempelajari eba ya atau reba, bentuk pengandaian. Nah, bisa dilihat juga di sini untuk baai wa itu artinya kurang lebih sama, yaitu kalau, jika, apabila atau pengandaian lainnya ya. Jadi kata-kata pengandaian yang kurang lebih memiliki makna yang sama itu bisa dipakai. Nah, kira-kira apa bedanya antara baai wa ini dengan eba atau kalimat atau pola-pola pengandaian yang lain? Kemarin kita misalkan mempelajari kata eba, jadi setiap kata kerja itu atau kata benda itu diubah menjadi eba di belakangnya ya. Silakan cek di video-video sebelumnya. Nah, kita masuk ke materi baai wa. Bisa dilihat di layar bahwa pola baai wa ini bisa masuk ke kata kerja, kata sifat maupun kata benda. Diperhatikan di formulanya ya atau di rumusnya. Jadi kalau kata kerja bisa masuk di kata kerja bentuk futsu atau bentuk biasa. Kata benda bisa, tapi kita tambahkan no sebelum baai. Kemudian kata sifat. Kata sifat selalu diingat ada dua macam, kata sifat i dan kata sifat na ya. Jadi dalam bahasa Jepang kita mempelajari pola itu sebenarnya sudah sangat gampang kalau kita sudah tahu ya. Jadi nanti kita memperdalam di kalimat-kalimatnya. Saya akan membahas sedikit baai wa itu seperti apa sih dan penggunaannya bagaimana. Nah, kalau teman-teman melihat arti dari baai sebenarnya adalah situasi atau kondisi ya. Jadi arti sendiri dari kata baai itu adalah situasi atau kondisi. Nah, kalau diartikan sebenarnya dalam kondisi atau dalam situasi ya, itu arti sebenarnya ya dari baai wa ini. Nah, cuman kalau kita memasukkannya dalam kalimat bentuk pengandaian pola ini artinya akan lebih cocok, akan lebih enak kedengaran kalau kita mengartikannya menjadi kalau, jika, apabila atau kata-kata yang lain itu bisa. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa artinya adalah dalam kondisi atau dalam situasi? Penggunaannya bisa dilihat di contoh misalkan ya, dalam kondisi atau kalau misalkan mati lampu, nyalakan lilin ya, sudah bisa ditangkap penggunanya. Dalam kondisi mati lampu, gunakan lilin atau nyalakan lilin. Dalam kondisi atau gampangnya kalau mati lampu, nyalakan lilin. Contoh yang lain misalkan kalau hujan turun, saya tidak akan datang. Jika hujan turun, saya tidak akan datang. Dalam kondisi atau dalam situasi hujan turun, saya tidak akan datang. Oke, bagaimana? Sudah bisa ditangkap kapan atau bagaimana waktu penggunaan baai yang tepat ya. Jadi misalkan dalam bahasa Jepangnya, ame ga puru baai wa anata no uchi ni kimasen. Ya. Jadi contohnya tadi, misalkan dalam kondisi atau kalau hujan, saya tidak akan datang ke rumahmu. Misalkan contoh yang lain, watashi no baai wa mondai wa arimasen, mondai nai desu, daijoubu desu. Kalau saya atau jika kondisinya saya itu bukan masalah atau tidak apa-apa. Contoh lagi yang lain misalkan choushi ga warui baai wa konaku te mo ii desu. Choushi itu apa namanya? Kondisi ya. Kondisi badan kita. Kalau kondisimu tidak bagus atau lagi tidak enak badan, konaku te mo ii desu, tidak datang pun tidak apa-apa. Kalau atau dalam kondisi kamu tidak enak badan, tidak datang pun tidak apa-apa. Oke, sudah bisa ditangkap ya penggunaan baai wa ini seperti apa. Sudah bisa ya. Kemudian satu lagi untuk kata sifatnya, misalkan okane ga hitsuyou na baai wa itsu demo yutte kudasai. Kalau kamu kalau kamu butuh uang, silakan bilang kapan saja. Dalam kondisi kamu butuh uang, silakan bilang kapan saja atau silakan sampaikan kapan saja. Oke, sudah bisa ditangkap ya.
kapan atau bagaimana penggunaan atau konteks penggunaan ba'aywa ini seperti apa. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa dipahami ya? Semoga video-video ini bermanfaat. Jika ada poin atau hal yang tidak dipahami, silakan di komen atau mend-DM kami. Mau request materi pun itu kami persilahkan. Silakan like, share, dan subscribe agar kami terus semangat untuk membuat video selanjutnya.